Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada seorang datang pada ulama Syekh bin Baz rahimahullah mengadukan masalahnya. Wahai Syekh, sudah 7 tahun saya menikah, tapi belum memiliki seorang anak. Syekh bin Baz menjawab dengan satu kata, perbanyak istighfar. Dan setahun kemudian, pemuda tadi datang kembali kepada sang ulama dengan kabar gembira karena istrinya sudah hamil. Sungguh, jawaban Syekh bin Baz rahimahullah selaras dengan firman Allah Azza wa Jalla. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu surga-surga. Al-Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Tawa dan celoteh anak menjadi salah satu penawar penat dan penghilang lelah orang tua. Namun banyak sekali pasangan yang sudah beberapa tahun menikah belum juga dikaruniai buah hati. Masa penantian bisa jadi menjadi proses panjang yang melelahkan. Bahkan tak jarang harus menimbulkan konflik batin karena adanya stigma mandul. Persoalan kehamilan sungguh bukan semata permasalahan kita sebagai umat manusia biasa. Beberapa nabi dan rasul harus diuji atas selamanya penantian kehadiran buah hati, seperti salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut beberapa riwayat itu mencapai 10 tahun alaihi salam bersama itu akhirnya memutus Bunda Hajar. Bunda mendapatkan buah hati yaitu Isa alaihi salam. Maha suci Allah. Tak lama setelah kelahiran Ismail alaihi salam, Ibunda Sarah hamil. Dari Ibunda Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan putra Ishak alaihissalam. Karunia dua buah hati yang amat besar ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim sebagai rasa syukur Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Selain Nabi Ibrahim alaihissalam, ada pula Nabi Zakaria alaihissalam yang diuji Allah dengan keturunan. Di usianya yang telah senja, Allah Jalla Jalaluh kabarkan karunia buah hati kepada sang Nabi. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Pemirsa, masalah kehamilan rupanya mulai banyak mendera pasangan di sekitar kita. Tak jarang masalah ini menjadi sumber keretakan rumah tangga. Kali ini kami hadirkan paparan singkat mengenai masalah kesuburan, infertilitas, dan gangguan kehamilan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Setelah bertahun-tahun menikah tanpa kehamilan, masyarakat dengan cepat mendefinisikan ketidakhadiran buah hati dengan istilah mandul.
Padahal belum tentu. Dalam dunia medis, mandul disebut sebagai infertilitas. Dan ternyata ada sebuah parameter dasar dalam mendiagnosis infertilitas pada sepasang suami istri. Menurut penelitian, jumlah pasangan dengan infertilitas mencapai 15%. Dan secara umum, infertilitas secara seimbang disebabkan oleh sang suami dan istri. Artinya, dibutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak ketika berikhtiar mendapatkan kehamilan. Seringkali pandangan umum memojokkan kaum wanita karena tak kunjung mengandung. Hal ini tidaklah tepat. Infertilitas memiliki beberapa derajat tingkat. Infertilitas dalam tingkatan paling rendah disebabkan karena intensitas hubungan di antara pasangan suami istri yang jarang. Intensitas hubungan menurut pakar kebidanan dan kandungan adalah 2 hari sekali. Seringnya, beberapa pasangan dengan infertilitas ringan tidak mampu memenuhi intensitas tersebut. Beberapa penyebab rendahnya intensitas hubungan suami istri tersebut adalah domisili yang terpisah di antara pasangan istri. Beberapa pasangan seringkali harus berpisah karena terikat beban dan lokasi pekerjaan. Rendahnya intensitas berhubungan menyebabkan infertilitas ringan terkait dengan pendeknya masa subur wanita. Secara rata-rata, seorang wanita dewasa hanya memiliki masa subur tak lebih dari 48 jam. Permasalahan infertilitas menjadi sedikit berat ketika sang istri memiliki siklus haid yang tidak teratur. Ketidakteraturan siklus haid menjadi salah satu tanda dan hormon reproduksi. Siklus menstruasi secara umum erat di antara adalah hormon FSH, estrogen dan progesteron. Hormon FSH dan LH adalah 2 hormon terpenting yang mengatur siklus menstruasi. FSH atau Follicle Stimulation Hormone adalah hormon yang membuat indung telur bekerja mematangkan sel telur. Sedangkan hormon LH atau luteinizing hormone adalah hormon yang berfungsi menggertak indung telur untuk mengeluarkan sel telur yang matang, sehingga mampu bergerak menuju tuba falopii. Baik FSH atau LH diproduksi oleh organ yang sama, yaitu hipofisa yang merupakan bagian dari otak. Stres adalah faktor yang paling dominan menyebabkan ketidakteraturan siklus menstruasi. Hal ini disebabkan karena kondisi cairan kimiawi di otak yang disebut dengan neurotransmitter menjadi tidak seimbang. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja hipofisa, sehingga organ tersebut menyebabkan perubahan produksi hormon FSH serta LH. Infertilitas yang disebabkan oleh gangguan siklus menstruasi ini bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup, di mana intinya adalah menghindari stres dengan cara menyeimbangkan pola kerja dengan ketersediaan waktu untuk beristirahat. Stres pada wanita juga tak hanya terkait dengan pola kerja dan istirahat. Tekanan karena tak kunjung hadirnya buah hati, baik dari diri sendiri maupun pasangan bahkan keluarga, juga bisa menyebabkan seorang wanita yang baru menikah menjadi stres. Jadi kalau kita cerita Ratibu Nabawi, yang pertama harus yakin bahwa ketika Allah memang sudah berkehendak, Allah akan kasih, Allah akan kasih. Itu dulu yang pertama. Setelah itu kita baru ngelacak ini penyebab kemandulan atau infertilitas itu apa ya. Sehingga mungkin kita tetap perlu ya pemeriksaan, ya mungkin pemeriksaan spermanya atau USG-nya atau mungkin pemeriksaan darahnya seterusnya. Dalam ilmu pengobatan Tibbun Nabawiyah atau pedoman kesehatan Islami, kelahiran anak adalah mutlak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat,
Keduanya, suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya, seraya berkata, "Sesungguhnya, jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 189. Dalam surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hakikat penciptaan umat manusia. 7 miliar umat manusia yang ada sekarang ini berasal dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Kita adalah anak keturunannya. Sungguhnya mendalam kehadiran wahyu. Sungguhnya, jika engkau memberi kami soleh, kan kuasa Allah dalam termasuk buah hati akan menghilangkan sifat risau dan gundah. Jika telah lebih dari 2 tahun menikah, tak kunjung karuniai buah hati. Faktor lain yang menyebabkan infertilitas adanya infeksi. Salah satu gejala yang sering dialami wanita, keputihan. Masalah infertilitas yang disebabkan oleh infeksi adalah pemberian obat, khususnya antibiotika. Beberapa penyakit degeneratif, misalnya diabetes, juga menyebabkan infertilitas. Diabetes adalah penyakit yang terkait erat dengan hormon insulin. Penderita diabetes adalah orang dengan kekurangan kadar hormon insulin dalam darah. Ketidakseimbangan hormon insulin berpengaruh terhadap kadar hormon lain, termasuk hormon reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Salah satu pengobatan infertilitas pada penderita diabetes adalah pemberian hormon insulin untuk menyeimbangkan kadarnya di dalam tubuh. Kemandulan pada laki-laki biasanya terkait dengan abnormalitas sel sperma. Dari segi jumlah, dalam satu kali ejakulasi, normalnya akan terdapat 5 juta sel sperma. Salah satu penyebab rendahnya jumlah sperma di bawah 5 juta sel saat ejakulasi karena masalah produksi oleh organ di dalam testis. Dan hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari infeksi oleh bakteri atau virus, penggunaan obat-obatan tertentu, keturunan, hingga penyakit degeneratif. Infeksi bakteri seperti chlamydia atau virus herpes akan menyebabkan penyumbatan saluran vas deferens. Infeksi juga menyebabkan kematian sel sperma. Jika seorang pria tak kunjung dikaruniai buah hati hingga 2 tahun masa pernikahan, maka sebaiknya melakukan tes kesehatan, termasuk cek darah, karena seringnya infeksi pada organ reproduksi tidak menunjukkan gejala yang jelas. Tes kesuburan yang dilakukan pada laki-laki hanya akan difokuskan kepada pemeriksaan sel sperma. Bentuk lain dari abnormalitas sel sperma selain jumlah yang kurang dari 5 juta sel per ejakulasi adalah rendahnya motilitas. Motilitas adalah kemampuan sel sperma bergerak menuju saluran telur untuk membuahinya. Meski jumlahnya cukup, jika motilitasnya rendah, maka pembuahan juga akan sulit terjadi. Kelainan sel sperma juga bisa disebabkan oleh terlalu pendeknya bagian ekor dari sel sperma. Kelainan ini lebih didominasi oleh faktor keturunan. Terkait dengan sel sperma, terdapat kemandulan permanen yang dikenal dengan nama azospermia, yaitu ketiadaan sel sperma dalam ejakulasi. Seorang pria penderita azospermia bisa dikatakan hampir mustahil memiliki keturunan berdasarkan landasan medis. Sedangkan faktor lingkungan yang paling dominan mempengaruhi kemandulan pada pria adalah suhu. Proses pematangan sel sperma akan membutuhkan waktu selama 3 hari. Dan proses ini akan optimal apabila suhu testis lebih rendah 1 derajat dibandingkan suhu tubuh. Pria yang bekerja di tempat dengan suhu ruangan yang panas, terutama di atas 35 derajat Celcius, adalah pria yang rentan mengalami kemandulan. Getaran dan radiasi gelombang elektromagnetik serta radionuklir juga merupakan faktor penyebab kemandulan.
Penyakit degeneratif yang terkait dengan kemandulan adalah diabetes. Karena diabetes dan rendahnya kadar insulin akan menyebabkan abnormalitas hormon testosteron. Hormon ini adalah hormon yang berperan penting dalam proses pematangan sel sperma. Kesadaran bersama di antara pasangan suami istri adalah salah satu kunci sukses dalam mengatasi infertilitas. Tidaklah adil jika membebankan masalah infertilitas hanya pada istri. Ada baiknya setelah 18 bulan usia pernikahan tak kunjung dikaruniai buah hati, maka segeralah melakukan konsultasi medis. Beberapa bahan makanan dipercaya mampu mengatasi masalah infertilitas, dan yang paling umum adalah toge. Toge memang memiliki kandungan vitamin E yang tinggi. Konsumsi toge dan vitamin E dalam dosis yang tinggi secara teratur memang baik, karena vitamin E adalah sebuah bahan yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan adalah sebuah bahan yang mampu meningkatkan kualitas pematangan sel telur maupun sperma. Selain dalam toge, antioksidan juga terdapat dalam kayu manis, madu, habatus sauda, minyak zaitun, dan bipolen. Dalam lingkup tibun nabawiyah, bekam adalah salah satu terapi yang efektif untuk memperbaiki sirkulasi darah dan meningkatkan proses spermatogenesis atau pematangan sel sperma. Maka insya Allah dengan fungsi bekam yang sangat multi, terutama dia menciptakan ya. Jadi dia menciptakan sebuah regenerasi sel, seluruh sel tubuh, tidak hanya sel darah, tapi seluruh sel tubuh termasuk hormonal. Maka dia akan efektif sekali, akan merangsang kesuburan, menormalkan hormon sel telur atau ovum pada wanita, dan juga sel sperma pada si laki-laki atau suaminya. Pemirsa, kita harus menyadari bahwa terkadang terdapat interaksi antara manusia dengan jin, dan bentuk interaksi tersebut seringkali berdampak negatif. Inilah yang dikenal dengan nama gangguan jin. Ada sebuah fakta menarik yang mengaitkan antara gangguan jin dengan gangguan kehamilan. Seorang wanita bernama Ratna yang tinggal di daerah Jawa Barat mengaku bahwa selama 14 tahun masa pernikahannya, ia belum mendapatkan keturunan. Permasalahan ini membuatnya menemui dokter dengan harapan mendapatkan pengobatan secara medis. Ya, karena gak pernah menstruasi dari gadis sampai sekarang, gak pernah. Dan setelah menikah juga belum. Ya. Itu udah ke dokter kok? Udah. Kata dokter penyempitan, jadi rahimnya itu kecil. Bentuk infertilitas yang mendera Ratna adalah amenorea. Kondisi amenorea atau tidak pernah haid menyebabkan ketiadaan pematangan sel telur, sehingga meskipun intensitas hubungan dengan suami normal, tidak ada proses fertilisasi, yaitu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Amenorea adalah salah satu penyakit yang secara medis disebabkan oleh gangguan organ indung telur atau ovarium. Namun, tidak selamanya pendekatan medis mampu menjawab 100% masalah gangguan kesehatan. Kadangkala ada bentuk gangguan jin yang menyerang, sehingga seorang wanita mengalami gangguan kesuburan. Dan jalan terapi ruqyah syar'iyyah juga Ratna jalani. Dan menurut penuturan Saifuddin Al-Hamid, ketidaksuburan Ratna disebabkan oleh gangguan jin. Jin mendiami rahimnya si Ibu Ratna. Dikarenakan karena jin ini ada jin suruhan, sehingga jin ini masuk dalam rahim dan mengunci sel-sel telurnya. Tatkala dia mau hamil, ya mungkin hancur lagi. Tatkala hamil, hancur lagi. Berapa kali keguguran? Ternyata 3 kali pernah ngobrol ke saya, ada keguguran 3 kali. Padahal dia tidak head, ya, tidak head sama sekali. Secara dokter
secara medis bahwa dia sehat. Akan tetapi secara non medis, secara ruqyah syariah bahwa dia kena dengan gangguan sihir penyakit tadi. Terapi ruqyah syariah yang Ratna lakukan menjadi pengobatan pelengkap selain pendekatan medis. Dan sesuai dengan pengalamannya setelah menjalani terapi ruqyah, ia merasakan adanya perubahan kondisi tubuh, khususnya di bagian organ kewanitaan. Yang dirasain tuh sesek, disesek. Kan di sini juga suka sakit, di dada sakit, terus di perut kayak ada yang apa? Yang ada yang jalan-jalan gitu. Mas alhamdulillah tadi pas udah di ruqyah ada yang keluar darah. Masalah yang Ratna alami menjadi bentuk gangguan kehamilan yang unik. Kita tidak bisa menduga bahwa kehamilan bisa mendapatkan gangguan jin, walaupun ketika pemeriksaan medis tak ada diagnosis pasti. Untuk itu kita perlu waspada adanya gangguan jin. Terlebih jika kondisi wanita yang menderita masalah kesuburan sering melamun, menghayal, dan mudah marah. Hal-hal tersebut dalam ilmu ruqyah syariah menjadi pintu masuk jin ke dalam tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, masalah ketidakhadiran buah hati setelah menikah lebih dari 2 tahun tak selamanya hanya berhubungan dengan kondisi organ dan hormon reproduksi. Beberapa jurnal ilmiah di bidang psikologi menemukan fakta bahwa kondisi kejiwaan berkaitan erat dengan kemandulan. Tak hadirnya buah hati dalam 2 tahun masa pernikahan di banyak kondisi menyebabkan tekanan secara sosial. Di masyarakat, banyak pasangan mengalami stres hingga depresi ketika belum memiliki buah hati. Terapi hormonal hingga program bayi tabung bukanlah sebuah tindakan medis yang murah untuk memiliki buah hati. Dan ternyata banyak wanita yang tertekan ketika menjalani program bayi tabung. Salah satu alasannya adalah ketakutan akan kegagalan proses tersebut. Padahal dari segi biaya, program bayi tabung amat mahal. Para wanita menjadi khawatir program bayi tabung hanyalah upaya sia-sia yang membuat tabungan keluarga menjadi terkuras. Pemirsa, di beberapa daerah sering terdengar istilah pancingan ketika sebuah pasangan tidak memiliki buah hati. Bentuk pancingan adalah mengasuh anak orang lain dan mengandung diri atau melakukan hukum Islam yang harus ketika memutuskan untuk mengadopsi. Dalam syariat, ada hukum mengenai mahram, sehingga ketika melakukan adopsi, anak yang masih memiliki hubungan dengan kita, adik bungsu terpaut. Jika melakukan yang tidak memiliki hubungan mahram, maka sejatinya ketika setelah memasuki usia akhir bolehkah tinggal dengan kita dan mengasuh keponakan dan menganggapnya sebagai adik sendiri berpengaruh positif terhadap kondisi kejiwaan. Mengasuh keponakan sebagai pancingan ternyata menumbuhkan kesiapan mental bagi seorang pasangan untuk menjadi orang tua. Berlatih mengasuh anak akan menumbuhkan sikap mengayomi dan meningkatkan komitmen dalam berumah tangga, termasuk meningkatkan keharmonisan di antara pasangan suami istri. Dan ternyata perbaikan hubungan tersebut berpengaruh signifikan terhadap kondisi kejiwaan. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kenyamanan dan harmonisnya hubungan rumah tangga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kehamilan.